Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Dayu Creator. Sebelum lanjut video jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng biar gak ketinggalan video barunya. Baiklah, kali ini kita membacakan biografi garis bawah Munaqib Datuk Sanggul atau bisa disebut nama aslinya Abdul Samad. Konon Datuk Sanggul, yang nama aslinya Abdul Samad, dari Palembang datang ke daerah Tatakan, rantau dengan tujuan untuk memperdalam ilmu agama kepada Datuk Suban. Maksud baik Datuk Sanggul itu diterima Datuk Suban dengan senang hati. Sejak itu Datuk Sanggul terus belajar dengan rajin bersama murid-murid lainnya. Karena kerajinan, kecerdasan dan ketaatannya bilau kepada guru, Datuk Suban pun berkenan memberikan sebuah kitab yang dikenal dengan sebutan Kitab Barencong. Pernah suatu hari, di hari Jumat, seseorang datang ke rumah beliau untuk mengajak salat Jumat bersama. Beliau pun berangkat ke masjid bersama orang itu, tetapi anehnya, menurut penglihatan orang yang mengajak beliau itu hanya beberapa orang yang salat di masjid itu berbentuk manusia, yang lainnya berbentuk hewan semua. Seusai salat Jumat orang itu menanyakan perihal yang dilihatnya barusan kepada Datuk Sanggul. Kata Datuk Sanggul, mereka pergi ke masjid bukan karena Allah, bukan karena untuk beribadat tetapi karena adat. Kejadian lain ketika beliau pergi ke Masjid Muning, tepat jam 12, beliau teris melompat ke dalam sungai sehingga orang yang di sekitar masjid itu kaget dan berteriak, "Mengapa melompat ke dalam sungai?" Ketika semua orang panik, timbullah Datuk Sanggul ke permukaan sungai dan langsung naik ke masjid. Anehnya hanya anggota wudhu yang basah, yang lainnya seperti baju, laung, sarung dan sajadah beliau tidak basah. Ketika orang-orang mengangkat takbir memulai salat fardu Jumat beliau hanya berpantauan. Setelah mengatakan Allahu Akbar tubuh beliau berada di awang-awang hingga selesai orang mengerjakan salat Jumat. Melihat keadaan Datuk Sanggul yang demikian, orang-orang berada di masjid menjadi heran. Saat orang-orang menjadi keheranan, Datuk Sanggul lalu menginjakkan kakinya di lantai. "Aku tadi salat di Mekah. Kebetulan tadi di sana ada selamatan dan aku meminta sedikit, mari kita cicipi walau sedikit," kata Datuk Sanggul di saat orang-orang masih keheranan. Maka orang-orang yang berada di masjid pun ramai-ramai mencicipi nasi yang dibawa Datuk Sanggul dari Mekah itu. Sejak kejadian itu orang-orang tidak berani lagi mengatakan ini dan itu kepada beliau. Sedangkan Datuk Sanggul tetap menjalankan beraktivitas seperti biasanya, jarang bergaul dan setiap Jumat, salat di Masjidil Haram, Mekah. Karena seringnya salat Jumat di Masjidil Haram, Mekah, maka beliau pun dapat berkenalan dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang sedang menuntut ilmu di Tanah Suci Mekah. Dari perkenalan itu membuahkan persahabatan. Datuk Sanggul selalu membawakan oleh-oleh dari tanah air seperti cempedak. Konon cempedak yang diberikan kepada Muhammad Arsyad masih bergetah, sebagai tanda baru dipetik dan sebagai tanda bahwa perjalanan Datuk Sanggul dari Tatakan ke Mekah hanya sebentar. "Guru, apakah durian yang ada di halaman istana itu sudah buah?" kata Muhammad Arsyad pada satu hari kepada Datuk Sanggul. "Sudah 2 biji buahnya. Nanti aku ambilkan," sahut Datuk Sanggul. Pada Jumat berikutnya sebelum berangkat ke Mekah, Datuk Sanggul singgah sebentar di istana memetik buah durian. 1 biji tanpa sepengetahuan penjaganya. Setelah sampai di Mekah, durian itu diberikan kepada Muhammad Arsyad. Sebagai bukti keduanya bersahabat, kitab Datuk Sanggul hasil berguru dari Datuk Suban, dipotong 2 secara rencong. Kitab tersebut dipotong Datuk Sanggul dengan kuku jari beliau. Setelah Muhammad Arsyad gagal memotong dengan menggunakan mandau, hasil potongan itu, 1 diberikan kepada Muhammad Arsyad dan yang satunya disimpan oleh Datuk Sanggul. Setelah Muhammad Arsyad selesai menuntut ilmu,
beliau pulang ke Tanah Banjar. Beliau ingin menemui sahabat sekaligus gurunya di Tatakan, tetapi sayang, setelah sampai di Tatakan Datuk Sanggul sudah berpulang ke rahmatullah Allah. Jadikan Saraba 4. Syariat Tarikat Hakikat Marifat. Menjadi satu di dalam halwat. Rasa nyamannya tiada tersurat. Riau-riau Padang si Bundan. Di sana Padang si tamu-tamu. Rindu dendam tengadah bulan. Di hadapan Allah kita bertemu. Jangan susah mencari bilah. Bila ada di rapun bulu. Jangan susah mencari Allah. Allah ada di batang tubuh. Syair itu dilantunkan Datu Sanggul saat muncul dari tengah sungai dan berjalan di atas air dengan tenangnya tanpa basah sama sekali terkecuali pada anggota wudhu. Nah, ini ilmu yang sesungguhnya, yang bisa semoga kita bisa mengamalkannya. Salam saya, dari Dayu Kreator.